Tuh kan langsung kelihatan kinclong lagi. Siapa juga yang bakal mengira kalau beberapa menit lalu kerang-kerang ini masih pelukan sama kulit pisang busuk di tong sampah. Nah, rendam di sini biar lendir-lendir amisnya hilang. Emang harus modal cerdik kalau mau cepet kaya. Kalau cuma mengandalkan jujur, yang ada malah rugi bandar gara-gara bahan pokok naik terus. Biar aja penjual sebelah-sebelah pusing mikirin modal. Yang penting seblak siput Bu Emma tetap untung gede setiap hari. Semuanya udah bersih, tinggal aku bawa. Nah, ulekan kencurnya harus sengaja dilebihin banyak-banyak hari ini. Biar apa? Ya jelas biar bau-bau amis menyengat dari cumi yang agak layu ini bisa ketutup sama sekali. Wangi kencur kan tajam, begitu ditumis pakai minyak panas, mana ada pembeli yang sadar kalau bahan lautnya hasil mungut kemarin. Emang cuma ibu yang punya otak seencer ini. Ibu, kok bau dapurnya amis banget ya hari ini? Agak nusuk ke hidung, beda dari biasanya. Ini udang sama cuminya kok warnanya begini bu? Agak keabu-abuan, terus benyek. Ini beneran aman buat dijual? Aman gimana maksudnya? Ya aman-aman aja dong, kamunya aja yang sensitif banget hidungnya. Pagi-pagi begini, ini semua masih layak masak Mila. Tinggal diguyur kuah pedas, beres. Tapi ini udah berlendir banget loh bu. Kulit udangnya juga udah gampang lepas begini. Kemarin Mila lihat di pasar harga seafood segar lagi naik banget. Apa ibu beli yang kualitasnya curah? Jadi dipaksain dijual deh bu. Mila takut nanti ada pelanggan yang keracunan atau komplain. Aduh, kamu itu masih kecil, tahu apa sih soal bisnis? Kalau dipikir-pikir, sayang banget kalau barang ginian dibuang begitu aja. Zaman sekarang cari uang itu setengah mati susahnya Mila. Modal seafood segar di lapak pasar harganya udah selangit, nggak masuk di hitungan modal ibu. Kalau jualan pakai modal jujur terus beli yang serba mahal, kapan kita bisa balik modal buat bayar cicilan hiasan skuter udang raksasa yang baru ibu modifikasi kemarin? Kamu juga kan ngikut senang kalau motornya kelihatan keren. Iya sih bu, motornya emang lucu buat narik perhatian orang. Tapi kan gue harus mengorbankan kualitas seblaknya juga bu. Nanti kalau kadang kita meledak sepi gara-gara orang tahu bahan yang gak segar, malah kita yang rugi total. Kamu itu terlalu khawatir. Dengerin ibu ya, yang penting itu nanti pas semua bahan ini disiram kuah seblak pedas level 5, semua rasanya bakal sama aja di lidah mereka. Rasa pedas sama gurih micinnya bakal mendominasi. Pembeli zaman sekarang yang penting kenyang, pedasnya nampol sama tempatnya rame. Mereka nggak bakal sedetail itu memeriksa tekstur udang di dalam kuah yang merah membara. Udah, beresin wadah yang itu aja. Hari ini bu prediksi dagangan kita bakal udah cepet. Untung melimpah, kantong makin tebal, dompet aman. Berkah atau enggaknya, yang penting uangnya nyata di depan mata. Aman, gak ada siapapun di sini. Aku harus bergerak cepet nih, jangan sampai ada yang lihat. Aduh, lihat ini. Ini namanya rezeki anak soleh di pagi hari. Pedagang pasar zaman sekarang manja banget. Baru lagi sedikit aja udah main buang ke tong sampah. Padahal ini kalau diolah pakai tangan dingin Ibu Emma bisa jadi duit ratusan ribu. Bau dikit nggak masalah, tinggal direndam air garam sama jeruk nipis juga beres. Penjual lain boleh aja keluar modal jutaan buat beli bahan di pelelangan tiap subuh. Tapi Ibu Emma punya cara yang lebih pintar. Modal gratis dari tong sampah, tapi harga jual tetap setara bintang 5. Ayo kita bawa pulang sebelum ada orang lain yang lihat. Kamu tadi lihat kan, ada orang yang ambil sampah dari tong sampah. Ya udahlah, biarin aja. Mungkin itu pengemis yang lagi cari sayuran sisa atau mungkin pemulung. Tapi kok agak familiar ya tadi tuh. Itu cuma perasaan kamu aja. Ayo bersih-bersih yang bersih ya sayang-sayang aku. Gosok sedikit di bagian punggungnya. Bilas pakai air bersih yang banyak. Tuh kan langsung kelihatan kinclong lagi. Siapa juga yang bakal mengira kalau beberapa menit lalu kerang-kerang ini masih pelukan sama kulit pisang busuk di tong sampah. Nah, rendam di sini biar lendir-lendir amisnya hilang. Emang harus modal cerdik kalau mau cepet kaya.
kalau cuma mengandalkan jujur. Yang ada malah rugi bandar gara-gara bahan pokok naik terus. Biar aja penjual seblak-sebelah pusing mikirin modal. Yang penting seblak siput Bu Emma tetap untung gede setiap hari. Semuanya udah bersih, tinggal aku bawa buat dijual. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, seblak seafood segar Bu Emma mau lewat nih. Jangan sampai kehabisan ya. Hari ini udang sama cuminya montok-montok banget. Dijamin fresh langsung dari laut. Waduh, Bu Emma, skuternya lucu banget, kreatif betul. Oh jelas dong Bu, ini namanya taktik dagang. Motornya aja bertema udang, berarti standar kualitas seafood yang dijual juga nomor 1, bukan kaleng-kaleng. Ayo silakan mampir ke kedai nanti ya. Aku nggak sabar buat jualan, pasti bakalan laris manis nih. Aku nggak boleh telat sampai ke kedai ini. Ibu kamu itu bisa banget ya Milo. Saya takjub loh ngeliat ibu kamu selalu semangat jualannya. Ibu saya emang suka kayak gitu Bu, maaf kalau agak berisik karena saking semangatnya jualan. Oh, saya ngerti perasaan ibu kamu yang lagi semangat itu. Ibu kamu jadi pengen semangat muda lagi, apalagi jualan seblaknya. Iya Bu, saya duluan ya Bu. Asli deh, Bu Emma seblaknya hari ini mantep banget. Kuahnya kental, terus bumbu kencornya berasa kuat banget di lidah. Pas banget dipadukan sama seafoodnya. Iya, betul kata Bu Siti, Bu. Udangnya juga pas digigit, rasanya gimana gitu. Beda dari yang lain, Ibu beneran pakai bahan seger tiap hari ya? Nggak pernah nyetok seminggu gitu? Ya ampun Neng Siti, Mas Rian, Ibu mah paling anti kalau soal nyetok-nyetok bahan lama. Ibu selalu pastiin semua cumi dan udang ini dipetik. Maksudnya ditangkap langsung hari ini dari pelelangan. Bagi ibu, kepuasan dan kesehatan pelanggan itu nomor 1. Biar modalnya agak mahal sedikit, yang penting pelanggan senang makan bahan yang fresh. Wah, luar biasa emang Bu Emma ini. Makanya kedainya nggak pernah sepi. Jujur banget sih jadi penjual, berkah terus ya Bu. Amin, amin, makasih ya. Makanya jangan bosan-bosan jajan di sini. Wah, kalau seblaknya seenak ini sih, saya pasti balik lagi ke sini, Bu. Bu Emma, tumben cuma lewat aja, nggak mampir beli udang atau cumi lagi. Ini kebetulan baru banget datang dari kapal nelayan subuh tadi. Mutunya lagi bagus banget, masih manis, dagingnya kalau dimasak. Waduh, Pak Jaka, makasih banyak ya tawarannya. Tapi mohon maaf banget nih, stok seafood di rumah ibu mah masih melimpah ruah. Oh gitu ya. Lagi pula, ibu udah punya link khusus yang bisa kasih pasokan barang yang gak kalah segar dari punya Pak Jaka. Malah harganya jauh lebih murah, alias hemat ongkos. Oh ya, hebat banget bisa dapat pasokan murah zaman sekarang. Hati-hati loh Bu, sekarang banyak barang tiruan atau yang sudah layu dijual murah. Tenang aja Pak Jaka, Ibu Emma ini udah bertahun-tahun jualan, punya mata yang jeli kalau soal pilih bahan baku, nggak bakal bisa ditipu Ibu mah. Duluan ya Pak Jaka, mau lanjut keliling. Ngapain beli mahal-mahal di lapak kamu Pak Jaka? Kalau di tong sampah belakang pasar aja Ibu udah dapat yang gratisan dan melimpah. Aku kok nggak pernah lihat Bu Emma beli bahan-bahan buat seblak di pasar ini ya. Sebenarnya dia itu beli di mana? Kok Aliong, biasa nih, Ibu mau ambil kerupuk mentah sama minyak goreng kemasan 2 jerigen. Tolong dipilihin yang kualitasnya paling bagus ya, biar pelanggan seblak Ibu makin ketagihan. Hanya siap Bu Emma, jangan lagi lama terus luar biasa emang seblak Bu Emma ini. Rahasianya apa sih? Sampai toko sebelah aja kalah saing. Rahasianya cuma satu kok, pinter-pinter kelola modal sama bahan baku.
Kalau kita cerdik, untungnya bisa berlipat-lipat. Nggak perlu pusing mikirin model gede. Yang penting putarannya cepat. Itu motor udangnya Bu Ema hidup sendiri ya? Kok bunyi klaksonnya jadi serem begitu? Kayak suara setan ketawa. Oh loh, kok bisa hidup sendiri sih? Padahal kuncinya masih ibu pegang ini di kantong. Astaga, ini kenapa putaran malah mundur-mundur sendiri? Berhenti! Aduh, stop, tolong ini Bu, siapapun. Ini motor kenapa keras kepala banget sih? Remnya belum total atau gimana? Jangan jalan ke arah sana, oi. Depan itu ramai orang belanja. Ya ampun, belok kanan, jangan lurus. Awas Bu Emo, kalau bawa motor itu yang bener dong. Punya motor dipakai, motor di depan orang pasar yang sempit begini malah dipakai ajang balapan. Yang orang ini Bu. Iya nih Bu Ema, dagang saya sampai kalian di situ. Kalau mau transaksi jangan di sini, cari lapangan sana, bahaya banget tahu. Maaf Bu, maaf Pak, sumpah bukan ibu yang nyetir ini. Ini motornya tiba-tiba kesurupan, mesinnya hidup sendiri, nggak mau direm sama sekali dari tadi. Tangan aku sampai mau kapalan menahannya. Aduh, gimana ini? Kenapa nggak bisa dimatiin sih? Aduh ya ampun, kenapa sih? Kenapa dari sekian banyak tempat luas di pasar ini kamu malah milih berhenti mendadak di tong sampah bau ini? Sengaja banget mau bikin ibu malu depan banyak orang ya? Ayo jalan lagi, cepetan, jangan bikin curiga orang Kalau maluin aja. Loh, kok motornya malah hobi nongkrong di tempat pembuangan bongkok ikan begitu, Wemo? Baunya menyengat banget lagi, ada apa sih sebenarnya? Nggak ada apa-apa Bu, ini motornya cuma konslet kabelnya, makanya jadi bego begini, pilih tempat berhenti. Ayo dong hidup, jalan lagi, jangan bikin ibu jantungan di sini. Tolong! Woi, apa-apaan ini? Kalau naik skuter tuh, lihat-lihat dong. Aduh, jadi berantakan gini kan? Bu Kuku, Bu Popo. Iya, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih ya sudah mau bantu saya. Untung aja nggak ada yang rusak. Ini semua pesanan orang, Bu. Saya harus nganterin semua ini. Ibu mau nggak? Kalau mau beli aja ya. Belinya gampang kok. Tinggal tap gambarnya di layar. Yuk, saya beli. Yang penting sekarang kamu nggak apa-apa. Tolong, skuter, kenapa kamu nggak bisa berhenti? Aku mohon berhenti, aku udah nggak kuat lagi. Tolong, siapapun tolong saya. Kenapa skuter saya nggak bisa berhenti? Keranjangnya kebuka. Aduh, tolong. Aduh, bau apa ini? Kok bau busuk banget kayak bangke tikus? Tunggu dulu Neng Siti, coba lihat tuh. Itu kan siput yang jatuh dari keranjang dagangannya Bu Ema. Astaga, ya bener Mas Rian. Ih, jorok banget itu cemingnya sampai blender hitam begitu. Terus udangnya berubah warna hijau pucat. Kok baunya persis kayak sampah busuk sih? Jangan dilihat. Ini bukan punya ibu. Ini tadi ibu cuma nitip di orang aja. Sumpah, ini bukan bahan seblak ibu. Tolong jangan salah paham dulu semuanya. Dititipin gimana sih Bu? Jelas-jelas itu keluar dari keranjang skuter ibu sendiri. Keranjangnya kan dikunci gembok. Mana ada orang lain bisa masukin barang ke situ? Gawat ini, semua orang semakin curiga. Saksikanlah sebelah Bu Ema bagi siput gratisan dari tempat sampah murah, busuk, dan penuh kuman. Mati kamu, mati nggak? Aduh, Gusti, tolong diam. Ini bohong. Siapa sih yang ngerjain ibu pakai rekaman kayak gini? Tolong jangan didengerin, ibu-ibu. Ini fitnah. Ya ampun Bu Ema, jadi beneran ada satu sisi itu. Pantesan anak saya kemarin habis makan seblak ibu langsung diare seminggu. Tega banget ya, demi untung gede sampai kasih makan orang pakai barang sisa tong sampah. Ibu benar-benar keterlaluan. Tadi saya di kedai, ibu bilang sendiri ke saya sama Mas Rian kalau bannya fresh dari pelelangan tiap subuh. Ibu bawa nama berkah lagi. Ternyata semua itu cuma bohong biar kita percaya. Saya kecewa banget sama ibu. Neng Siti tolong, Neng dengerin penjelasan ibu dulu. Ibu terpaksa. Udah Sit, gak usah didengerin lagi. Penjual licik kayak begini gak usah ditemenin. Mulai hari ini juga jangan ada yang mau beli seblak Bu Ema lagi biar tahu rasa.
Wah, tolong, asin amis banget. Mulut saya kemasukan buntut cumi busuk. Tolong hentikan motor ini. Dada saya sesak, rasanya kayak dicekek. Astaga, lihat itu namanya kena ajab kontan dari Gusti Allah. Dagang curang, membohongi perut orang banyak pakai bangkai sampah. Akhirnya dikasih makan bangkai itu sendiri sama motornya sendiri. Aduh, gatel. Badan saya panas banget kayak dibakar. Kulit saya kenapa jadi merah-merah berisik begini? Tolong ibu-ibu, bapak-bapak, potong baju saya. Saya nggak kuat lagi. Badan saya rasanya kayak udang direbus hidup-hidup. Ampun. Jangan ada yang berani mendekat. Motor itu motornya kencang banget. Kalau kita masuk bisa ikut celaka. Biar itu jadi urusan Bu Ema sama perbuatannya sendiri. Saya minta maaf, saya ngaku salah. Semuanya yang dikatakan tua tadi itu benar. Saya hilaf, saya serakah karena pengen cepet kaya tanpa modal besar. Saya udah bohongin Neng Siti, Mas Rian, dan semua langganan saya. Bu Emma, makanan itu jadi darah daging buat kita yang beli. Untung gak ada yang sampai keracunan parah. Janji ya Bu, jangan pernah diulangin lagi. Saya janji Neng, demi Allah saya janji. Mulai besok kalau saya jualan lagi, saya cuma bakal pakai seafood yang benar-benar segar dari lapak Pajaka. Saya nggak akan pernah injak tempat sampah belakang pasar itu lagi. Kalau saya bohong biar motor ini celakain saya lagi, saya tobat Gusti. Sudah Bu Ema. Yang penting ibadahnya diperbaiki, dagangnya yang jujur. Warga pasar di sini pasti mau maafin kalau Bu Ema beneran berubah. Cari rezeki itu yang dicari berkahnya, bukan cuma tumpukan uangnya.